Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid daraini amin ya Allah rabbal alamin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Abbas qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syifa'u utawi tombo obat iku fi salasati syarbatin ing dalem iku fi salasatin ing dalem telu iku fi salasatin ing dalem telu syarbati asalin nyatane minum madu wa syartati mihjamin lan berbekam wa kayyatin narin lan ngeces geni wa anha lan nyegah sapa ingsun ummati ing umat ingsun anil kai saking ngeces ngecos rafa'a marfu'aken sapa Ibnu Abbas al haditsa ing hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadis yang ke-227 menika hadis ingkang dipunriwayataken dening Imam Al-Bukhari saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh tombone obate atau tombone umate Kanjeng Nabi niku manggon wonten 3 pengobatan. Ingkang sepisan nggih menika minum madu. Syarbati asal minum madu. Yang kedua adalah berbekam. Yang ketiga adalah kayatinar. Jadi ada metode pengobatan dengan cara dicos. Jadi ada besi yang dipanaskan kemudian nanti dicos. Dicos ning penyakit. Tapi kata beliau, aku melarang umatku untuk yang ketiga ini, untuk yang metode pengobatan dengan ngecos kalau wau. Niku wau menggah makna harfiah hadis nomor 227. Monggo kita dalami sareng-sareng hadis 227 ini yang temanya adalah asyifa fi salasatin. Mertombo, golek obat, mencari kesembuhan melalui 3 metode penyembuhan yang didawahkan dening baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak dawuhipun Imam Ibnu Abi Jamrah ada 5 pertanyaan dari hadis ini. Yang pertama, apakah hadis ini bersifat umum dalam arti teknik ngobati penyakit melalui 3 metode tadi itu berlaku untuk umat Kanjeng Nabi tok? Apakah untuk semua umat manusia? Nah, wonten hadis ini tidak ada petunjuk yang menerangkan bahwa hadis ini khusus untuk umat Kanjeng Nabi kemawon. Artinya ada konsep agama itu yang sifatnya universal. Atau sipun itu sasarannya tidak hanya orang-orang yang beriman saja. Sasarannya yang mengambil manfaat itu tidak hanya umat Kanjeng Nabi kemawon, semua umat manusia.
Sebab nopo? Sebab Kanjeng Nabi Kiyamba itu adalah nabi untuk semua umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau melainkan rahmat. Jadi jangan diartikan tidaklah aku utus engkau melainkan membawa rahmat. Kanjeng Nabi itu rahmat. Bukan Kanjeng Nabi nggawa rahmat. Benten lho. Nyangking kalih awake dhewe kuwi wis rahmat. Jadi Kanjeng Nabi itu rahmat. Kalau Kanjeng Nabi membawa rahmat itu pengertiannya Nabi itu tidak rahmat. Nabi sendiri itu materinya adalah rahmat. Dan rahmat itu lil alamin. Untuk semua alam. Alam niku nopo? Alam niku masiwa Allah. Lintune Gusti Allah niku jenenge alam. Allah selain Allah adalah alam, alam semesta. Kanjeng Nabi niku dening Gusti Allah sampun dipun jelasaken bahwa beliau itu rahmat untuk semua. Pramila ingkang mengambil manfaat saking ajaranipun Kanjeng Nabi itu tidak hanya umat Kanjeng Nabi. Napa melih niki konteksnya masalah pengobatan. Namanya rumah sakit niku walaupun teng mriku wonten label rumah sakit organisasi X misalkan. Tapi apakah yang berobat itu adalah jamaahnya saja? Kan tidak. Rumah sakit itu ada rumah sakit berlabelkan agama, RSI misalkan, rumah sakit Islam. Tetapi ketika orang masuk itu nggak pernah ditanya tentang agama. Jenengan apa KTP ini? Nggak pernah, walaupun itu Islam. Sebagaimana ada rumah sakit milik agama lain, teng Ponorogo. Jenengan berobat teng mriku, ya gak dilarang. Karena ada profesi, itu adalah profesi kemanusiaan. Wong kula niku rohaniwan. Rohaniwan. Jadi kayaknya nyumpai pelantikan-pelantikan. Ya, baru saja ini adalah Akademi Farmasi, Akafarma, makanan dan farmasi. Itu kalau gatosaken sumpah mereka itu. Jadi orang yang belajar di dunia kesehatan itu sumpahnya akan melayani semua umat manusia tanpa membedakan agama, golongan, suku, ras dan sebagainya. Kemanusiaan. Jadi wonten piucalipun Kanjeng Nabi itu adalah kemanusiaan. Contoh pengobatan. Mula teng mriki mboten wonten embel-embel ini untuk khusus umat Kanjeng Nabi. Walaupun juga ada sebagian ulama yang memahami ini adalah spesial untuk umat Kanjeng Nabi. Tapi nggih pun biasa wonten niku. Angger wonten ayat, wonten hadis ingkang sifatipun umum, artinya tidak ada rambu-rambu ini untuk jenis apa, kelompok mana, itu ulama khilaf niku pun biasa. Tapi mayoritas mengatakan ini umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dipun dawaken ada 3 metode pengobatan. Satu adalah sarbati asal. Minum madu. 2 pakai bekam. 3 cos-cosan kalau wow. Pertanyaannya, ini untuk semua jenis penyakit kah ataukah penyakit tertentu? Karena Nabi mboten dawaken iki tinggi penyakit iki tidak. Nabi hanya mengatakan bahwa asyifa fi thalathatin. Pengobatan itu ada 3. Minum madu, berbekam, kemudian kayatinarin.
Ini ulama juga khilaf. Kula aturaken wong salawangsul pun biasa ngoten niku, ulama khilaf. Tapi kalau perbedaan itu internal ulama, itu ya aman. Perbedaan antar ilmuwan, apalagi ilmuwan itu ilmuwan yang dasarnya adalah iman dumateng Allah, asmanipun ulama, itu biasa. Dan itu tidak ada kegaduhan. Dan perbedaan itu saling melengkapi, mboten kemauan melengkapi, tapi juga ada toleransi, menghargai ngoten lah, menghargai perbedaan. Contoh ngeten, betapa bahwa ulama-ulama dulu itu menjunjung etika, sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak sampai kemudian menimbulkan kebencian. Lah benten sakniki to. Sekarang ini karena begitu bebasnya orang berpendapat, orang mengeluarkan gagasan dalam ungkapan, sehingga dalam grup ini misalkan itu dalam media sosial kan campur antara nih profesor, antara nih S3, S2, S1, antara nih sing gak sekolah bareng kan campur dadi siji. Sehingga apa? Sehingga siapapun itu bebas untuk menyampaikan pendapat. Termasuk kadang-kadang wonten ulama niku yang menghujat orang yang tidak berilmu. Ya ini yang kemudian menjadi kacau kehidupan itu. Kalau ulama berbeda itu ngertos wani, sing dadene beda iku mulai ini. Sehingga tidak perlu untuk digaduhkan. Imam Syafi'i itu adalah ulama yang punya keyakinan bahwa kunut subuh itu dening Kanjeng Nabi dipun tindakaken dan itu sunnah. Tetapi Imam Abu Hanifah itu tidak meyakini bahwa itu adalah sunnah. Praktek kunut Kanjeng Nabi itu hanya kunut nazilah. Kunut karena ada insiden. Contoh wabak, contoh kekeringan, contoh ada musibah. Jadi sifatnya insidental. Tidak setiap subuh Kanjeng Nabi kunut. Imam Syafi'i ingkang gadai pendapat Kanjeng Nabi itu kunutan. Dan itu perlu untuk dicontoh. Tetapi ketika beliau dari Madinah belajar kepada Imam Malik, kemudian beliau belajar fikihnya Imam Abu Hanifah, wonten Kufah, wonten Irak. Beliau sholat bersama santrinya Imam Abu Hanifah itu tidak pakai kunut. Terus ketika beliau ditanya, loh jenengan itu ulama yang punya pendapat kuat lek suban kunutan, tapi tembing mboten kunutan. Alasan Imam Syafi'i itu dalam rangka menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sebab ning kene iki lingkungane mazhab Hanafi. Aku ngopeni toleransi dan menghargai orang-orang santri-santri Imam Abu Hanifah. Ya selesai masalahnya. Selesai masalahnya. Nah, termasuk niki ini hadis tentang pengobatan itu untuk semua penyakit kah atau penyakit tertentu? Ngeten. Miturut pendapat Imam Ibn Abi Jamrah. Jadi Imam Ibn Abi Jamrah itu termasuk ulama yang pendapatnya itu muktabar. Muktabar itu diperhitungkan oleh ulama-ulama yang lain. Sehingga banyak sekali ulama-ulama generasi setelah beliau itu mengutip pendapat beliau. Mengutip pendapat Imam Ibn Abi Jamrah. Termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, wonten syarah kitab Sahih Bukhari itu sering juga mengutip pendapat Imam Ibn Abi Jamrah. Ngeten. Kanjeng Nabi itu lek dawuh itu tidak atas keinginan nafsu beliau.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dawe Kanjeng Nabi itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk masalah pengobatan. Jadi Kanjeng Nabi dawuh itu tidak atas karena kajian ilmiah, bukan karena pendalaman, bukan karena riset, bukan karena uji coba, bukan. Ini wahyu dari Allah. Lah, di sisi lain Kanjeng Nabi itu rahmatan lil alamin. Berarti Kanjeng Nabi lek ndawuh nih minum madu itu adalah obat. Itu konteksnya adalah Allah sedang memberikan rahmat kepada umat manusia melalui Kanjeng Nabi, menginformasikan bahwa di situ ada obat. Lan menika mboten namung dipun dawaken dening Kanjeng Nabi, dening Allah kuwi dipun dawaken fihi syifaul linnas. Di dalam madu itu terdapat obat untuk semua manusia, fi syifaul linnas, kepada semua umat manusia. Jadi Allah ingin memberikan rahmat dan anugerahnya kepada manusia dengan pengobatan cuma-cuma tanpa melalui proses pembuatan obat. Tenggusa sampun dipun sediani nggih menika madu. Jadi untuk semua jenis penyakit. Sebab napa? Sebab ini konteksnya adalah rahmat dan al-mannu. Rahmatipun Gusti Allah lan anugerahipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten Pak cendekiawan Turki namanya Harun Yahya. Itu mencoba untuk Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi beliau sering komunikasi ya dengan ilmuwan-ilmuwan Eropa, Amerika, utamanya ilmuwan-ilmuwan yang masih punya paham bahwa agama itu tidak ada. Agama itu adalah halusinasi manusia. Tuhan itu tidak ada. Ateisme itu loh, paham orang nek Gusti Allah niku loh. Lah beliau ini ingin mematahkan argumentasi itu dengan fakta-fakta ilmiah. Termasuk yang beliau ungkap itu adalah tentang lebah menghasilkan madu. Tawon itu gak dong. Lek ternyata dia itu mengeluarkan sesuatu yang sesuatu itu maha dahsyat sebagai obat untuk semua bentuk penyakit. Tawon itu gak dong tawon itu. Loh saiki loh. Lek menungso mungkin sik duwe pikiran ya. Meneliti, mengkaji, mengformulakan komponen-komponen sehingga menjadi satu resep. Loh tawon itu jenenge tawon. Dia ini bekerja atas dasar ilham Allah Subhanahu wa taala, atas dasar ilham. Jadi eneke kaya bangsane tawon gawe omah ae kaya ngono bentuke. Ternyata omah ki tinggi nyimpen ya, banyu itu kena tinggi obat. Itu melampaui melampaui kemampuan dan kebutuhan lebah itu sendiri. Loh, mosok toh barang kaya ngene renike itu ada karena sendirinya, tanpa ada yang membuat, tanpa ada yang mengendalikan. Maka banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Eropa itu yang kemudian setelah ngaji Al-Quran itu menjadi orang yang iman kepada Al-Quran, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Harun Yahya ini meneliti, kemudian di antara ini bukunya niki kulo beton ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Menyingkap Rahasia Alam Semesta. Niki kulo tumbas ini pun kuno Pak niki. Tahun pinten niki? Tahun
tahun 2000 sekawan apa ibu pun kuno buku niki. Terus kula kelingan dhisik tau tuku buku. Tuku buku. Niki kula waca tentang madu itu. Jadi tahun 93. Jadi di Cina itu ada konferensi mengungkap tentang formula obat-obatan tahun 2003. Kemudian dalam konferensi itu akhirnya menemukan termasuk diantaranya pengobatan dengan menggunakan ramuan yang berasal dari madu. Artinya ya madu itu kemudian diramu tanpa ada tambahan bahan-bahan yang lain. Wonten mriki dipun ceritakan tentang kelebihan-kelebihan madu. Dan juga madu itu sudah diuji oleh para medis itu untuk mengobati berbagai penyakit. Termasuk diantaranya ada dokter dari Rumania itu menguji madu untuk ngobati pasien katarak, Pak. Coba teng mriki niki mboten disebut nih tekniknya seperti apa. Nggih pun jenengan jajal loh kalau nggak ngerti teorinya. Dari 2094 pasien, Pak, 2094 diuji klinik itu, 2002 itu sembuh total, Pak. Sembuh total. Itu pakai pengobatan madu. Maka kemudian wonten mriki dipun terangaken oleh Harun Yahya itu bahwa madu itu untuk semua obat. Iki hasil konferensi tahun 93 wonten Cina. Lah kitab niki pun dangu sangat nih kitab niki. Ya. Beliau itu meninggal tahun 699 Hijriah. Ibnu Abi Jamrah. Ini sudah mengungkap bahwa madu itu untuk semua penyakit. Beliau tidak menggunakan fakta ilmiah. Tetapi beliau percaya dengan dawuh Kanjeng Nabi. Berbeda loh, Pak. Jadi awake dhewe kuwi percaya neng Kanjeng Nabi tanpa pembuktian, dengan orang riset kemudian baru percaya itu berbeda. Tingkatannya berbeda. Jadi awake dhewe menerapkan referensinya adalah ini dawuh Kanjeng Nabi, dan Nabi tidak mungkin berbohong. Itu berarti awake dhewe iki nyantol niki dhisik ning Gusti Allah. Adapun kemudian orang membuktikan kebenarannya, emang Islam itu agama yang bisa diterima oleh akal sehat kok. Atau tidak hanya sekedar diterima, semua konsep Islam itu senafas dengan akal sehat. Lah sing wong gak nampa niku mergo akale mboten sehat. Lah akal sehat mesti nampa. Beliau mengungkapkan dalil-dalil. Dia enggak perlu. Beliau mengatakan ada pendapat ini dokter ini kemudian uji riset itu sudah diungkapkan oleh Ibnu Jamrah. Tapi beliau mengabaikan itu. Aku gak butuh ngono, butuhku iso dawuh Kanjeng Nabi bener wis. Ya, perkara awak mar bukteni ya monggo, lek aku gak butuh jare. Beliau menguatkan pendapat itu dengan bagaimana sahabat yang menjadi penerima generasi pertama ilmu Kanjeng Nabi itu nerapne dawuh Kanjeng Nabi. Kenapa? Abdillah bin Abbas niku lek mripate beleken rembes niku celaan nganggo madu, Pak. Celaan madu. Kalih maca Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Rin Pak Khufron iki nggih melok diklat JRA. Niku ada 6 ayat syifa.
termasuk wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ada ulama-ulama niku wis gadah keluarga sing sakit wis kabeh angkat tangan. Wong dokter niku lek ngobati berhasil ngaku lek kuwi hasil penanganan dia. Tapi lek gagal, engko jawabane saya ini hanya sekedar manusia yang berusaha. Lek megel itu ngoten niku. Lek kasil niku ngaku-ngaku mengklaim itu adalah hasil karya dia, tapi lek gagal kula namung sekedar ikhtiar. Itu enggak tanggung jawab. Jadi wa nazilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin diwaca niku terus damel celaan madun niku mari. Lah lek nitik niki dokter niku wonten Rumania ada 2094 pasien katarak diobati sembuh total. Iku ya munggo ngoten. Terus wonten melih sahabat Abdillah bin Umar. Nggih. Dados wonten mriki dipun apa diwau. Abdillah bin Umar niku ugi mengaten. Jadi kalau ada daging tumbuh Pak, ada kados kutil napa-napa catak niku diseri madu karo maca wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah. Sesuk lho protol kok. Jenengan jajal. Nggih, protol. Nah, wonten mriki dipun ngendikaken ngeten, Pak. Karena madu ini nas Al-Qur'an, Pak. Nas Al-Qur'an. Maka dos pundi awake dhewe niki ning omah niku cepak obat dasare nas Al-Qur'an dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kur perkarane saiki golek madu sing tenanan niku lho Pak, sing angel niku. Teng mriku. Kek kabeh bakul madu muni madu asli. Kalau wingi pas wanci hari santri niku wonten alumni ingkang dugi mriki. Niku larin Jambi. Tapi dia nikah nggih oleh santri putri. Uripe wonten Ngawi. Terus dulu pernah hidup di Jambi terus saniki wangsul dateng Ngawi. Lajeng ngetokaken ngeten, Pak niki madu. Kalau ngeten problem madu itu adalah semua bakul madu muni asli. Saiki madu mugi piye? Niki asli Pak le tenan to. Asli. Tapi niki saestu Pak, atas di Jambi itu. Jadi lek madu-madu alas liar nggih, teng Sumatera, teng Kalimantan itu mungkin kualitasnya berbeda Pak. Napa lek Kalimantan. Sebab teng mriki dipun ngendikaken bahwa kualitas madu itu sangat tergantung dengan satu nektar, dua adalah serbuk sari. Jadi wonten kembang itu kan ada air ya ingkang dipun sebut dengan nektar dan serbuk sarinya. Kualitasnya sangat tergantung dengan itu. Loh, saat ini lek teng Kalimantan itu ada pohon-pohon kados yang lagi ini itu namanya bajakah itu. Itu setelah diteliti ternyata antioksidannya sangat tinggi sekali, bisa untuk menyembuhkan bongsone kanker dan sebagainya. Loh lek tawon yang kono kuwi sing diserep bongsone ngoten-ngoten niku kan ya madune ya super to, Pak. Super. Beda karo madu-madu yang memang diternak kalau tidak ada musim napa menika, mboten wonten musim kembang terus dipun paringi banyu gula. Kula kan pernah takok dateng lari Sumatera niku. Awakmu nggo madu sak curigen aku ya janggal kok aku. Lek kuwi asli. Sebab apa? Aku tahu loh teng lemari kula niku wonten omah tawon, Pak. Bermula niku saking keranten lemari niku pun dangu nggih mboten dinggo.
Iku enek tawon mlebu metu. Kula iku ternyata niku wonten omah tawon. Dados gedene niku sak piring ngoten niku ada 3 sap. Kula inceng alon-alon ternyata kok wonten sing bek. Kula belajar tentang produksi madu niku. Ya, kan lek ngunduh niku nganggo hitungan bulan Komariah ta niku. Madu niku. Akhirnya kula pendet, kula peres. Beberapa sap niku diperes niku namung sak botol kerak tindang niku. Dadi mboten wonten 200 mili mboten wonten. Lah awakmu nggawa pirang-pirang curigen iki sakjane kok tambahi apa ngono. Sampai ngeten lho Pak, jenengan durung tau ning Sumatera marai. Jenengan durung tau ning Sumatera, kapan-kapan mengko lho jak teng Sumatera. Teng Sumatera niku Pak. Lari niku cerita. Jenenge omah tawon gedhe Sangkudes niku Pak. Oh nggih niku. Sangkudes. Dadi lek enek wong niku unduh omah tawon niku oleh kentalan, Pak. Oleh kentalan. Lah termasuk sing diceritani lari kula wau, lari Jambi niku. Niku saking wit apa lali kula jenenge. Teng mriku mboten wonten wite niku. Wit niku ora nek pange, dhuwur. Dan itu ada mistisnya, Pak. Termasuk lek ngunduh niku kudu wengi. Sampai nggih kiambake niku gadah rekaman ngunduh. Dadi bengi ngoten niku wis nggo oncor. Ge ingkang ngunduh niku 11 ora dirubung tawon. Mboten dipun tawon sampai meres napa niku nggih dipun dudahi. Pendudahi. Dados niki insyaallah ini high quality, Pak. Ya wis lek pancen ngono, aku tuku iki kok kene aku tapi aku tuku wis di sak piro? 1 kilo gane piro? Nggih, antawis wis nggih kalau kali 150 ya murah. Sebab kula nu gadah kenalan wong Madura. Madura. Ini Pak ada madu, Pak ini, Pak. Istimewa ini madunya, Pak. Apa istimewanya apa? Enggak, harganya berapa kulon? Ini 1 botol kecap 700, 700 kulon. Di tempat saya 250 itu istimewa. Oh lain Pak, Madura dengan sini berbeda. Lah ngeten tirose, sing bakul niku wau. Niku mboten dipers Pak. Terus omah madu niku ditokne sampai metu dhewe. Kayak metu dhewe. Lano sak botol kecap regane 700. Lah, terus apa kasihate? Wah, Bapak bisa mencoba, Pak. Ndak kuat nanti, Pak. Iya, tapi 700 iku lho aku mari awang-awangen itu. Ya, dicoba sajalah nanti. Kalau berhasil nanti bisa beli, kalau enggak ya kembali atau gimana. Lah, maka wonten begitu pun ngendikaken bahwa madu itu mengandung vitamin B1, B2, C, B6, B3. Tetapi komponen ini berubah-ubah, Pak. Prosentasenya itu berubah-ubah sesuai dengan kualitas nektar dan serbuk sari. Lah terus kalau mikir ngeten, madu Arab iki terus panganane lebay apa? Wong ning kono gurun pasir. Lah wontene kan kurma, Pak. Gitu. Wonten kurma teng mriku kurma. Kayak kurma Madinah niku pancen kurma istimewa. Dadi pomo madu Madinah iku istimewa sebab sing dipangan kurma istimewa. Lah ngono dhewe wis dipangan randu. Ya, Pak Samsul. Pak Samsul Pak Samsul. Jadi supplier madu. Lah niku. Terus tentang madu itu sesuatu yang pun ACC lah sedaya. Sebab itu nasi Gusti Allah. Dan itu kena untuk semua penyakit, termasuk orang yang diabetes itu. Karena apa? Karena teng mriki dipungendikaken walaupun di dalam madu itu ada glukosanya, ada gulanya, tapi kalorinya itu lebih rendah. Kacake iku 40%. Jadi legi tapi rendah
kalori. Energinya besar. Legi, energi besar, rendah kalori. Maka orang yang diabetes itu juga tidak apa-apa mengkonsumsi madu. Loh, Kanjeng Nabi ndawakan ini adalah rahmati Gusti Allah. Lah mula terus enek pertanyaan berikutnya, awake dhewe niki lek ngonsumsi madu, kemudian berbekam itu apa perlu niat? Iya. Perlu niat. Niate piye? Niato nderek sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barokahnya itu adalah ketumpangan niat. Ketumpangan niat. Jadi kata sekolah wingi pas hari santri diwakan Habib Husain. Habib Husain itu kakak Habib Husain. Nggih, niki sekolah malih kemutan benjing malam Kemis niku muludan. Oh, Pak Zami, sok muludan kita Habib Mustafa rawuh. Habib Mustafa rawuh. Oh, lha pancen ngono. Yo dipadane karo sing kaya acarane. Wong diundang neh, mereka seneng lho Pak jenengan. Nggih ta? Lha sebab pupung tesih wonten piantun-piantun sepuh kados Habib Mustafa ngoten niku awake dhewe niki niki kula wingi kula wonten ser-seran bersamaan dengan masa pandemi niki Pak. Itu sudah ada 96 ulama yang meninggal Pak. 96 ulama yang yang meninggal. Nggih wonten sing gerah biasa, wonten sing di Covid nih, wonten sing macam-macam. Termasuk adalah salah satu pengasuh pondok Al-Falah Ploso. Kayak bentuk ulama niku mboten iso. Sebab itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kados dene nabi niku ora iso wong iku duwe cita-cita anake dadi nabi mboten iso. Niku pilihane Gusti Allah. Nah, wong Habib Mustafa tesih sugeng tesih. Jadi podo-podo macane antara sing maca kula dengan beliau itu rasanya berbeda. Insyaallah rawuh. Dek mambengi ning Masjid NU kok mengisyaratkan arep rawuh. Lha pancen ngono ya disiapne pisan. Terus binjang malam Kamis niku pas malam tanggal kalih welas. Malam selawase mengke manakipan. Ini Pak Mahfud. Mengke malam rolase awake dhewe mulutan. Binjing Rabiul Sani nggih, badhe mulut niku Khalil Syekh Abdul Qadir Jilani. Mengke nggih digawe gedhen ngoten mawon. Nggih saya dirawahaken termasuk panjenengan. Jadi niat itu menjadi penting, Pak. Yang membedakan antara ini kebiasaan dan ibadah, ibadah sunnah dan wajib itu hanya niat loh Pak. Saat ini ngeten contoh. Poso Senin, Kemis, kalih poso Ramadan niku kan padha to Pak carane. Bedane napa? Niate Quran niku. Niate. Enek wong poso Ramadan gak iso poso mergo lunga disaur pada hari berikutnya. Kok diniati nyaur poso wajib, iku dadi wajib. Carane padha. Apa lek sunah jam 5 terus buka? Mboten to. Sami. Kamangka Pak, wajib kali sunah iku perbandingane 1 dibanding 70. Jenengan poso Ramadan sedina niku padha karo poso Senin ping 70. Padha karo poso Kamis ping 70. Sing bedane namung niat. Nawaitu somahut an adai fardhi syahri Ramadhana. Lek jenengan poso sunat, nawaitu somahutin an sunnati poso dina Senin. Jadi rahmati Gusti Allah niku ceblok ketika orang itu meniatkan amalnya derek sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun saniki monggo nang omahe dhewe-dhewe ini nyepaki madu. Golek madu sing istimewa. Mangke lek jenengan mboten saged methukne mengki kula pethukne. Niki mboten adol lho kula. Kok direken adol Pak Nabi. Oh saiki maklaran iki. Mboten. Atosipun lare kula niku wau
bisa bertanggung jawab. Jadi dicarikan lek ora soko Sumatera dari Kalimantan. Ini insya Allah istimewa. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi. Kalau Kanjeng Nabi ndawuhaken, nomor loro berbekam. Cantuk niku. Pak Samsul niku riyen nggih mendalami percantukan. Saniki kita Pak Samsul. Lah kula niki gane cantuk Pak Samsul niki. Lah leren niku mergo Pak Samsul leren, dadi malah leren. Kudune diterusne niku. Sebab niku termasuk pengobatan tibun nabawi ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di orientasi ini dipun ngendikaken ada penyakit itu ono jenis penyakit lek cara kedokteran Islam itu kondisi tubuh itu panas. Lek sing panas-panas ngeten iki niku perlu enek sing ditokne, termasuk adalah darah itu tadi. Jadi intinya itu kan darah-darah yang kotor itu dikeluarkan oleh Pak Samsul ya. Saya bukan ahlinya, artinya mungkin panjenengan bisalah membaca tentang bekam, tentang bagaimana kelebihan berbekam. Dan paling boten niku jenengan kedah ngerasa nih bekam itu seperti apa. Diniati derek sunai Rasulullah. Ojo sampai belas orang tahu. Ya kula sampun ngrasakne niki Pak Samsul niki sing tukang bekami. Siye tapi tuku sakniki. Kudune diterusne niku. Nah, mungkin pengen terusne ya di gratisne kanca-kanca di bekami sitok-sitok. Ya Pak Samsul ya. Insyaallah niki lho insyaallah dipraktekne awak piye ngoten niku. Nggih. Siap. Umat-umat bareng ngoten niku insyaallah mantun. Kemudian yang ketiga itu adalah itu al-kayu. Tapi kemudian Nabi melarang. Lah, al-kayu niku kula niku nyobi goleki arti al-kayu ngecos niku lek cara medis ngoten, cara sakniki. Itu diartikan kauterisasi. Jadi ini kaitannya dengan ilmu perbedahan Pak, bedah itu kan mesti enek pendarahan. Ini bukan ahli kita lah, tapi nggih mboten napa-napa kita membaca keterangan dari beberapa ahli. Jadi ketika orang itu bedah ngoperasi, itu kan pasti akan berdarahan. Lah, dengan mampet nih getih iku carane piye? Itu dengan cara pembakaran. Kayak bocah sunat pakai laser nih lho Pak. Nih lho. Jadi kan diketok tapi rambut tuh getih. Kenapa? Begitu diketok itu langsung dibong. Langsung pembakaran. Jadi al-kayu ini ngecos nih. Ini dalam dunia medis modern adalah pembakaran itu dalam rangka untuk menghilangkan atau mencegah kehilangan darah yang berlebihan. Atau untuk meminimalkan infeksi. Bahkan untuk menutup amputasi. Jadi ketika ada pemotongan anggota, tinggi mitetnya itu adalah dengan cara pembakaran. Jadi wonten ilmuwan ingkang mengartikan al-kayu itu seperti itu. Tetapi Kanjeng Nabi praktek dulu itu dengan cara dicos anggo wesi niku. Ya, karena memang mungkin eranya masih seperti itu. Kan Kanjeng Nabi tidak senang. Lah mboten remene Kanjeng Nabi niki ini dipahami oleh sebagian ulama enek sing ngukumne haram, enek sing hukumne makruh. Tetapi pada dasarnya ini boleh. Kanjeng Nabi itu mengharamkan itu mungkin siji. Kanjeng Nabi itu melatih kita untuk dalam berperilaku yang optimis, Pak. Sampai-sampai kita jangan kan metode yang ketiga pakai api tadi. Jadi mematikan bakteri ataupun untuk meminimalisir pendarahan hebat
atau amputasi dengan cara dicas itu. Jangan sampai itu kalau ada yang lain. Kados dene ini keranten sakniki niki ya wonten kaitane dengan profesi kula produk halal niku Pak niku ya malih rada sinau tentang bahan-bahan yang dipakai oleh pelaku usaha untuk menambah atau menolong produknya kersane awet, kersane itu menarik, diberi aroma ataupun diberi warna atau diberi zat pelezat itu. Nggih. Niku malih rada sinau sakniki walaupun saya tidak punya latar belakang keilmuan tentang itu, tapi paling tidak tahulah. Paling tidak tahulah. Lah, seperti vaksin itu kan ada memang dari lemak babi. Ada. Maka MUI mengatakan selagi tidak ada kecuali itu ya monggo. Mula terus enek sebagian wong iki mau divaksin. Sebab ada vaksin tertentu itu banyak dari babi. Dan itu memang diakui. Ngoten lho. Seperti vaksin meningitis itu. Jadi orang yang ingin haji, ingin umroh itu. Kan ada yang tidak mau juga itu. Sebab ngoten niku. Ya enek pancen sik kuwi kok, liyane gak enek kok. Ya kesane ngalah. Ini jenenge celeng kuwi dia bang nasib waladzah, tapi ada bagian-bagian tertentu kuwi mathuke dingge menungso. Repot to ngoten niku. Nggih. Lah, selagi ini gak enek ya oleh tapi aja bolak-balik. Sebab apa? Sebab yang kita pakai apalagi masuk ke tubuh kita itu nanti akan mempengaruhi perilaku kita. Maka kemudian wonten mriki dipun ngendikaken kaitane kalih ngecas kala wau. Jadi ngecas itu, ngecos niku di satu sisi wonten manfaate, tapi sisi lain ada madharatnya. Lek enek rong perkara awake dhewe kon milih, iki manfaat enek madharate enek, maka yang kita utamakan adalah yang menghindari madharat. Kita abaikan manfaatnya. Sebab apa? Ono madharate, sekecil apapun. Kados dari Allah niku, mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Apa khamr iku gak ono manfaate? Ono manfaate, tapi madharatnya lebih besar, maka hindari. Kayak niku babi, iku apa ono manfaate? Ono manfaate. Oh, gene Gusti Allah lho Pak niku, Pak. Itu kan ciptanya Gusti Allah. Lan Allah ini pun dawuh Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi manfaate iki ora dipangan, ngoten lho. Seperti anggur, itu ada glukosanya. Itu kalau difermentasi nanti menjadi khamr. Semua buah-buahan itu ada glukosanya berpotensi menjadi minuman mabukkan. Tapi niku mutu banyune. Lek mangan tape sak banyune gak apa-apa, tapi lek jenengan tokne dijukuk banyune iku jenengan kulak perkara. Sengaja jenengan memang ingin mengkonsumsi yang mabukkan. Itu ada unsur alkoholnya. Jadi semua sebenarnya ada unsur alkoholnya. Buah-buahan niku jareke LP POM. LP POM wong niki badhe ngundang LP POM orientasi kepada IKM di Ponorogo tentang makanan minuman iku halal haram iku sing piye. Ya kaya nongko, kaya pelem itu lek suwi ngoten kan legine kan ngoten Pak. Luar biasa to ngoten niku. Itu karena juga ada glukosanya itu. Itu juga ada unsur. Lek mangan pelem gak apa-apa, lek jenengan peres terus emang sengaja ben rada ngliur-ngliur titik. Lah niku sing ora oleh niku. Segala sesuatu oleh Allah diciptakan itu pasti ada manfaatnya, Pak. Tapi kalau di situ ada madharatnya, jangan dilakukan. Termasuk ya jangan dimakan, jangan diminum, termasuk adalah pengobatan yang ketiga itu ono manfaatnya, tapi karena ada madharatnya ya hindari, cari yang lain. Nah, kalau sekarang modelnya itu pakai laser yang tidak menyakitkan atau
Jani nglarakne tapi dibius itu sudah berbeda lagi. Karena lek lawaran ini lho Pak, lek jenengan Pak Hanafi kan gani ndelok film koboi. Gitu Pak Hanafi, bedil-bedilan dadar kan. Kan nanti mencabut pelurunya,